Inilah rekaman CCTV saat seorang pria melakukan pencurian uang penjual bubur di Jalan Todopuli 7, Manggala, Kota Makassar. Dalam rekaman tersebut terlihat pria membuka sadel motornya dan mengambil sesuatu dan diberikan ke anak penjual bubur. Anak ini pun diarahkan pelaku untuk memberikan kantong tersebut ke salah satu orang yang berada di seberang jalan. Memanfaatkan kelengan sang anak, pelaku kemudian mendekati gerobak penjual bubur dan mengambil uang hasil jualan dan kabur dengan sepeda motornya. Menanggapi video viral aksi pencurian itu, pihak kelurahan bersama Babin Kamtibmas setempat langsung menindaklanjuti kejadian tersebut dengan mendatangi rumah korban. Untuk nominal uang yang dibawanya juga? Kalau tidak salah 400.000 kerugian. Ini selalu menyampaikan kalau ada kejadian segera laporkan kepada kelurahan dan ditindaklanjuti. Jadi saya menghimbau kepada pelaku usaha yang punya jualan di pinggir jalan raya ini agar lebih hati-hati. Kalau ada uang yang jualan, kalau bisa diamankan atau disimpan dengan tempat-tempat yang bisa jauh dari kemungkinan yang bisa berbuat kejahatan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Dua orang maling ini pelan-pelan membuka pintu pagar rumah peta kontrakan di Jalan Kayu Besar, Kalideres, Jakarta Barat. Kedua maling ini dengan mudah berhasil masuk ke halaman rumah karena pintu pagar lupa dikunci gembok. Maling ini tampak sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Agar wajahnya tidak terlihat kamera pengawas CCTV, mereka mengenakan masker untuk menutupi wajahnya. Dalam waktu singkat, kedua pelaku akhirnya berhasil membawa kabur motor incarannya. Biasanya sih selama ini alhamdulillah aman. Udah 2 tahun gitu. Ini karena ya udah dipantau atau gimana, awalnya itu yang apa namanya itu, yang tersangka itu yang maling itu, dia ngecek yang pertama yang nggak pakai topi, ngecek ternyata kayaknya digembok. Terus yang satu lagi dilihat, oh itu belum digembok. Kasus pencurian di lokasi ini kembali terjadi, padahal sejak 2 tahun lalu kawasan ini dikenal aman dari aksi pencurian. Korban pencurian telah membuat laporan ke Polsek Kalideres dan berharap polisi dapat menangkap pelakunya dan motornya bisa kembali. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bukan main cekiders, gara-gara lupa cabut kunci motor, jadi sasaran aksi pencurian. Lokasi pencurian motor terjadi di wilayah Lampung Timur. Ketika itu pemilik motor sedang singgah ke salah satu kios. Karena lupa cabut kunci motornya, maka dalam sekejap motornya berhasil dibawa kabur maling. Meski korban sempat berusaha mengejar si maling, namun tetap saja motornya berhasil dicuri cekiders. Lakitan ini. Namanya maling motor, mau tidur aja nggak tenang cekiders. Lagi enak-enak mimpi indah, si abang maling ini kena gerebek polisi. Bukannya mengakui perbuatannya, si maling ini malah mencoba melawan polisi. Tenang. Akhirnya pelaku mengakui perbuatannya karena melakukan pencurian motor sejumlah 9 unit. Karena sudah tertangkap, maka pelaku langsung dijebloskan ke penjara dan dituntut hukuman di atas 4 tahun. Pemuda kere ini kayaknya lagi memantau situasi nih cekiders. Gerak-geriknya Mimin yakin banget nih kalau pemuda ini lagi mengincar sesuatu. Tuh kan baru ketahuan ketika kondisi sudah sepi. Ternyata pemuda ini mengincar sepasang sendal dari rumah warga. Ya elah bang, modal beli sendal susah amat sih. Makanya kerja yang halal bang. Kalau udah ketangkap sama TNI beneran, langsung kapok nih pelaku. Pelaku ini kepergok mencuri di salah satu kapal penumpang cekiders. Dirinya terekam mencuri ponsel di saat korban sedang tidur. Yang bikin keselnya, pelaku melancarkan aksinya sambil memakai atribut TNI.
Dari Bitung. Kalau dari Bitung udah pakai dinas gini. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah pom mini di jalur Pantura Besuki Situbondo, Jawa Timur. Kebakaran juga menghanguskan sebuah lapak limbah di Kota Tangerang, Banten. Api diduga berasal dari warga yang membakar sampah di sembarang tempat. Kobaran api yang cukup besar melahap sebuah pom mini di kawasan pertokoan Jembatan Demung, Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Petugas damkar dibantu warga berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Kebakaran sempat mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas Pantura karena banyaknya pengendara dan warga yang menonton. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebuah motor hangus terbakar. Kepulan asap pekat menyelimuti permukiman warga Keroncong Permai, Priuk, Kota Tangerang, Banten. Asap tersebut berasal dari kebakaran lapak barang bekas tak jauh dari permukiman warga. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh lapak. Kebakaran diduga dari pembakaran sampah di sekitar lokasi kejadian. Berawal dari satu unit rumah. Terus ngerembet, Pak? Merembet ke arah pedagang di lapak-lapak sekitar rumah tersebut. Dugaan sementaranya apa, Pak? Dugaan sementara adanya bakaran sampah pada saat menjelang sholat Jumat, sehingga sampah tersebut tidak bisa dipadamkan, merembet ke bangunan yang lain. Petugas yang tiba di lokasi melakukan lokalisir kobaran api agar tidak merembet ke permukiman warga. Api berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Situbondo dan Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. 2 orang ibu-ibu menjadi korban penjambretan tas di Jalan Raya Siliwangi, Pancoran, Depok. Meski tas gagal dijambret, namun korban jatuh terjungkel dari motornya. Dalam rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi, seorang pelaku jambret menggunakan sepeda motor menarik tas korbannya. Namun aksi tersebut gagal hingga akhirnya kedua korban terjatuh dari sepeda motornya. Peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Siliwangi, Pancoran Mas, Kota Depok. Diduga pelaku telah membuntuti korban dari arah Margonda menuju ke arah Jalan Raya Tole Iskandar. Menurut warga sekitar, peristiwa itu terjadi pada siang hari dan kondisi jalan dalam keadaan sepi. Yang saya tahu sih ya, keadaan lagi kosong tuh, lagi sepi. Ini dari waktu motor ibu itu, pas kejadian pas di sini nih. Pas di sini nih. Langsung tarik tasnya karena nyangkut, oleng dia hampir kena 02. Hampir kena mobil 02. Kalau kena 02 wah lebih luka parah pasti. Meski warga sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri ke arah Jalan Raya Tole Iskandar. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Seorang wisatawan mancanegara menggegerkan jagat media sosial di Bali setelah melakukan aksi burnout dalam kondisi nyaris tidak berpakaian. Parahnya lagi, motor yang digunakannya pun diduga merupakan motor sewaan dari rental. Di tengah peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata, sejumlah wisatawan asing masih saja melakukan aksi tidak terpuji. Seperti yang dilakukan seorang wisatawan yang nekat mencoba aksi burnout atau membuat ban belakang motor berputar hingga mengepulkan asap. Tak hanya burnout, yang masih jauh dari sempurna, gaya berpakaian turis bertato ini juga menjadi sorotan. Meski di jalan umum, turis bertato ini tak mengenakan baju dan hanya berbalut selembar kain. Aksi nyeleneh WNA ini tentu saja mencoreng citra pariwisata Bali. Meski di tahun 2023 sejumlah WNA dideportasi karena persoalan melanggar etika, nyatanya deportasi belum mampu memberikan efek jera.
Artinya kita jangan hanya mengejar kemajuan pembangunan secara fisik, tetapi kita berharap pembinaan perilaku kepada warga masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam memberikan teguran, imbauan kepada wisatawan yang tidak senonoh atau wisatawan yang melanggar etik yang diakui kebenarannya di daerah kita ini, biar bisa ada pembangunan swadaya terhadap hal itu. Untuk meminimalisir viralnya aksi noral semacam ini, stakeholder pariwisata dihimbau menggandeng aparat untuk mengaktifkan kembali polisi pariwisata. Pemerintah daerah pun harus aktif melakukan pembinaan perilaku kepada wisatawan. Pengawasan terhadap warga negara asing, terutama yang membuat onar, pun harus terus dilakukan. Dan bila terbukti melakukan pelanggaran, pihak imigrasi semestinya tegas mendeportasi WNA yang bersangkutan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya gara-gara tersinggung 2 orang pemuda di Sragen, Jawa Tengah babak belur dikeroyok 4 orang tidak dikenal. Aksi pengeroyokan yang terjadi di sebuah minimarket tersebut terekam oleh kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV saat 4 orang tak dikenal melakukan aksi pengeroyokan terhadap 2 orang korban yang terjadi di sebuah minimarket di Jalan Raya Sukowati, Terminal Lama, Sragen, Jawa Tengah. Peristiwa berawal dari para pelaku yang tidak terima karena korban membunyikan sepeda motor keras-keras saat melewati di alun-alun Sragen. Mereka memukul dan menendang, tidak memberikan kesempatan untuk korban menghindar, akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala dan sekujur tubuhnya. Berdasarkan laporan dari salah satu korban dan rekaman CCTV, tim Macan Putih Satreskrim Polres Sragen membeku keempat pelaku, 1 diantaranya masih di bawah umur. Korban lewat di depannya, dan pas di depan para pelaku itu korban memblayir motornya. Karena kejadian tersebut para pelaku merasa sakit hati dan akhirnya mengejar ke korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku kini menjalani proses pemeriksaan di Polres Sragen dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan membekuk 9 orang pemuda anggota geng motor sadis di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku ditangkap saat tengah tertidur di bangunan bekas posko yang menjadi markas mereka. Berikut barang bukti senjata tajam dan sejumlah paket narkoba. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menangkap 9 orang pemuda berusia 20 tahunan di sebuah bangunan bekas posko pabrik di kawasan industri modern Medan 3, Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan, Kota Medan. Para pelaku yang tengah tertidur pulas terkejut saat langsung diborgol petugas. Saat digeledah, petugas juga menemukan sejumlah paket narkoba jenis sabu dan ganja dari saku celana pelaku. Petugas juga menemukan sejumlah senjata tajam berupa samurai hingga gergaji es balok. Penangkapan anggota geng motor ini berawal dari laporan tawuran antara pemuda di Medan. Belakangan diketahui para pelaku merupakan kawanan geng motor yang terkenal sadis saat mencuri dan merampas motor. Mereka juga tak segan-segan melukai korbannya. Markas oleh 9 orang yang kita amankan, dan mereka ini adalah pelaku curas, curat, dan curanmor. Pengungkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat terkait dengan pelaku tawuran. Seluruh pelaku berikut barang bukti digelandang ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Petugas gabungan dari Polres Jakarta Barat dan Polsek menangkap 2 orang warga sipil yang melakukan penganiayaan terhadap asisten Saiful Jamil. Polisi mengamankan barang bukti baju sweater merah maupun helm. RP alias Uco 36 tahun dan I alias Usuk 32 tahun, 2 warga sipil yang melakukan penganiayaan terhadap asisten Saiful Jamil saat proses penangkapan kasus narkotika di Jalan Daan Mogot, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Tanjung Duren.
Keduanya ditangkap di kediamannya masing-masing di kawasan Pesing, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Berikut barang bukti baju sweater merah marun dan juga helm. Kedua tersangka RP dan I mengaku melakukan penganiayaan lantaran emosi karena sepeda motornya ditabrak Stephen saat melarikan diri ketika diberhentikan polisi. Akibat tindakan tersebut, RP alias Ucok menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya. Sekali lagi saya minta maaf kepada bapak-bapak polisi semua. Kami telah memukul driver itu. Kedua tersangka terjerat pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tidak hanya RP dan I yang diamankan, polisi juga membebas tugaskan 4 polisi akibat melanggar prosedur penangkapan terhadap asisten Saipul Jamil dan Saipul Jamil. Keempat polisi tersebut adalah Aibtu H, Aibtu ZM, dan Aibtu AW, merupakan anggota unit narkoba Polsek Tambora dan Bribda ABP, anggota Polsek Kalideres. Keempat polisi ini terbukti bersalah karena tidak mencegah masyarakat menganiaya tersangka dan tidak meyakinkan kepada tersangka sebagai anggota polisi. Hasil pemeriksaan bahwa memang terbukti ketiga anggota tersebut melakukan pelanggaran prosedur. Sehingga terhadap ketiga anggota tersebut, karena terbukti melakukan pelanggaran prosedur, akan segera kami sidangkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Keempat polisi ini akan menjalani sidang kode etik profesi di Polda Metro Jaya untuk menentukan kepastian hukum. Dari Jakarta, Wita Fulgani, iNews melaporkan. Sebanyak 9 petugas pemadam kebakaran menggunakan peralatan lengkap dikerahkan ke sebuah rumah di Depok, Jawa Barat. Setelah berjibaku selama sekitar 15 menit, petugas akhirnya bisa menyelamatkan sebuah telepon genggam yang tercebur ke sumur sedalam 15 meter. Inilah detik-detik petugas pemadam kebakaran Kota Depok saat melakukan evakuasi sebuah telepon seluler milik warga yang tercebur ke dalam sumur. Menggunakan peralatan lengkap, petugas turun ke sumur sedalam 15 meter untuk mencari ponsel yang terjatuh. Peristiwa ini bermula ketika korban meletakkan ponsel di dekat sumur. Saat telepon bergetar, telepon seluler itu pun tercebur. Si bocah pemilik ponsel yang satu itu sedang mandi berteriak minta tolong. Korban yang panik kemudian meminta orang tuanya membantu mengambil ponsel hingga akhirnya melapor ke petugas pemadam kebakaran. Tapi masih hidup sih, nggak mati. Sekarang masih nyala posisinya? Nyala. Nggak ada bentuk basah-basah, nggak ada, masih kering. Emang anti kering katanya, anti basah. Katanya sama kan nggak tahu. Subur kurang lebih 12 meter lah. Dari dasar, dari atas sampai ke permukaan air 10 meter. Dari permukaan air ke dasar kurang lebih 3 meter, 2 meteran. Petugas sempat mengalami kendala, kurangnya peralatan sebelum akhirnya meminta bantuan tim rescue Damkar Kota Depok dari Pos Merdeka. Setelah 15 menit proses evakuasi, ponsel akhirnya bisa diselamatkan dalam kondisi bisa berfungsi normal. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebuah jembatan gantung ambruk dihantam arus banjir di Sungai Batang Merangin, Jambi. Banjir tak hanya memutus jembatan namun juga merendam ratusan rumah di kawasan bantaran sungai. Sementara itu sedikitnya 2.000 rumah di Bandung masih terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Cikede. Inilah detik-detik tiang jembatan gantung sepanjang 100 meter yang ambruk setelah dihantam derasnya air Sungai Batang Merangin yang meluap. Tak hanya jembatan gantung, banjir juga merendam ratusan rumah di Desa Kungkai dengan ketinggian 1 meter lebih. Tak hanya Desa Kungkai, banjir juga menerjang sejumlah desa lainnya di Kecamatan Bangko Barat. Diperkirakan banjir akan terus meluas dikarenakan debit air Sungai Batang Merangin yang terus meningkat. Sementara itu sedikitnya 2.000 rumah di kawasan Kampung Lumajang, Pountas, Dayakolot masih terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Cikede. Sebagian korban banjir terpaksa harus mengungsi ke SMPN 11 Dayakolot. Sementara warga lainnya yang rumahnya masih aman dari genangan banjir lebih memilih bertahan.
Hingga saat ini petugas masih melakukan perbaikan tanggul sungai yang jebol akibat derasnya hujan pada Kamis sore. Banjir di Kabupaten Bandung terus meluas hingga ke kecamatan. Banjir tak hanya merendam ribuan rumah, namun juga memutuskan akses jalan. Putusnya akses jalan membuat tak bisa dilalui kendaraan dan mengganggu aktivitas warga. Warga yang hendak bekerja atau bersekolah harus nekat menerobos genangan air setinggi 50 cm atau pinggang orang dewasa. Tak sedikit pula motor, mobil atau angkot yang mogok karena nekat menerobos banjir di jalur utama dari Bandung menuju Soreang. Banjir kali ini merupakan yang terparah di Kabupaten Bandung. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, nasib naas dialami seorang siswi SMK di Kabupaten Kebumen. Siswi tersebut harus meregang nyawa usai menghindari baliho caleg yang roboh sepulang sekolah. Inilah rekaman video amatir warga yang merekam pasca kejadian tewasnya seorang siswi usai menghindari baliho caleg yang roboh. Kejadian tersebut diketahui terjadi di jalur Alang-Alang Amba, Desa Sidobulyo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pasca video tersebut terlihat kondisi korban telah tewas tertabrak mobil usai menghindari baliho caleg yang terjatuh. Korban diketahui bernama Cynthia Rustiani, 17 tahun, warga desa Kedung Waringin, Sempor. Sementara rekan korban yang berboncengan dengannya berhasil selamat. Ya tahu-tahu dengar ada suara ber gitu. Keras, Pak? Ya keras suaranya. Dia untuk menghindari itu baliho yang roboh. Atas kejadian ini, pihak kepolisian menghimbau agar para petugas pemasang baliho lebih berhati-hati memasang baliho supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemberian rice cooker atau alat penanak nasi kepada ribuan warga yang dilakukan Kementerian SDM di tengah masa kampanye pemilu dianggap Bawaslu Jember tidak tepat. Bawaslu sangat menyayangkan lantaran dapat mengaitkan keberpihakan pemerintah pada pasangan tertentu. Seperti inilah aktivitas pemberian bantuan hibah rice cooker atau alat masak listrik Kementerian ESDM untuk warga Kecamatan Sumbersari, Jember yang dipusatkan di kantor pos tempat. Ratusan warga hilir mudik masuk ke halaman belakang kantor pos Jember untuk menerima bantuan rice cooker. Di Jember terdapat setidaknya 2.000 lebih penerima yang bakal dibagikan sejak tanggal 9 hingga 16 Januari 2024. Karena selama ini saya memang tidak pernah mendapat bantuan dari dinas. Gitu ya? Iya. Jadi ini sangat dibutuhkan sekali. Meskipun kayak gini sangat berharga. Sementara itu menurut Sanda Aditya Pradana, Ketua Bawaslu Jember, menyayangkan jika ada bantuan pemerintah yang dibagikan saat masa kampanye. Meski tidak ada yang melanggar, namun hal tersebut dapat ditunggangi kegiatan politik pihak tertentu. Jikapun ingin membagikan bantuan sosial, setidaknya usai pesta demokrasi. Kok ini kelihatannya sangat dipaksakan dan kita sangat menyayangkan bahasanya kegiatan bagi-bagi rice cooker ini. Memang bagi-bagi rice cookernya tidak menyalahi, tapi kan kita menyayangkan. Mending kalaupun memang ini memang untuk bantuan masyarakat, atau juga APBN juga berlaku untuk 1 tahun, mungkin bisa dilakukan nanti setelah pemilu di 14 Februari. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyayangkan adanya ancaman pembunuhan terhadap calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurut Ganjar tidak boleh ada ancam-mengancam dalam Pilpres dan meminta pihak Anies agar segera melaporkan pemilik akun yang telah mengancamnya. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ternyata mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu diterima Anies saat dirinya tengah melakukan live di sebuah media sosial. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi adanya ancaman pembunuhan yang ditujukan ke Anies. Ganjar mengatakan, jangan ada ancam-mengancam, seharusnya pemilu dilakukan dengan penuh kedamaian. Ya, kalau kita sudah pada pilihan demokrasi, jangan ngancem. Biarkan rakyat bisa memilih dengan baik.
Ganjar juga meminta agar pihak Anies melaporkan ancaman ini ke pihak kepolisian. Pemilik akun yang mengancam harus ditindak tegas karena telah meresahkan publik. Dari Jombang, Jawa Timur, Stephen Patinama, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Relawan Nusantara Ganjar atau NAGA mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Barisan relawan NAGA yakin pasangan nomor urut 3 ini mampu mewujudkan pembangunan ekonomi hijau untuk kesejahteraan rakyat. Ribuan orang yang mengatasnamakan relawan Nusantara Ganjar atau NAGA mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ganjar Mahfud di pemilu 2024 mendatang di Gedung iNews Tower, Jakarta. Relawan yang dinominasi generasi muda ini meyakini pasangan Ganjar Mahfud memiliki program nyata dalam kesejahteraan ekonomi rakyat, terutama pada aspek lingkungan. Relawan Nusantara Ganjar ini atau yang disingkat NAGA ini berfokus terhadap concern terhadap dua hal. Yang pertama adalah soal pembangunan hijau, yang kedua adalah pekerja prekariat di Indonesia. Dengan kehadiran relawan NAGA yang konsepnya utamanya adalah terkait ekonomi hijau, ini bisa menjadi masukan yang luar biasa juga buat persiapan debat ke depan tentunya. Tadi banyak disampaikan gagasan-gagasan yang sangat baik. Dukungan yang terus mengalir ke pasangan Ganjar Mahfud menjadi penambah keoptimisan para barisan pemenangan untuk menang dan mewujudkan Indonesia unggul. Dan ini tanda positif bagi Ganjar Mahfud. Ya, saya sebagai salah satu pimpinan partai pengusung sangat betul-betul senang ya melihat adanya deklarasi ini. Yang tadi saya tekankan bahwa Ganjar Mahfud saya yakini yang akan mampu nanti menciptakan lapangan kerja. Dan tentu saja menjadi makin menarik karena isu yang dibawa adalah isu terkait dengan lingkungan. Sebuah kepedulian yang ditunjukkan secara konkret karena tadi kurang lebih 1 juta pohon akan ditanam. Enggak banyak bicara, sat-set langsung tanam. Relawan Nusantara Ganjar yang dikenal dengan kampanye ekonomi hijaunya juga meluncing logo relawan NAGA serta mengajak penanaman 1 juta bibit pohon demi merawat bumi pertiwi. Dari Jakarta, Esra Ambarita dan Damar Wicaksono pakai Satrio iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima dukungan dari 1.000 nelayan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia. Prabowo berjanji akan menyejahterakan kehidupan nelayan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima dukungan dari 1.000 nelayan yang tergabung dalam SNI di kediamannya di kawasan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Prabowo mengapresiasi dukungan relawan tersebut. Prabowo menilai relawan sebagai pahlawan dengan tugas yang berat. Prabowo berjanji akan menyejahterakan kehidupan nelayan karena nelayan dan petani memiliki peran penting dalam pertahanan pangan Indonesia. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkap adanya dugaan intimidasi oknum aparat kepanitia kampanye yang ingin mendatangkan dirinya maupun Anies Baswedan. Caimin mengaku mendapat laporan bahwa relawan Amin telah didatangi dan dibarah-barahi oknum aparat tersebut karena akan mengundang dirinya ke Gresik. Caimin menyayangkan adanya intimidasi tersebut karena aparat seharusnya netral dan tidak boleh memihak ke pasangan capres tertentu. Dengan dugaan adanya intimidasi tersebut, Caimin mengatakan akan melaporkan ke Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program Bazar Murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo kembali menyapa masyarakat. Ratusan masyarakat menyambut antusias program Bazar Murah yang digelar di Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ratusan warga tampak antusias menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Program bakti sosial pasar murah ini memberikan sembako murah berupa beras dan minyak goreng, serta pengecekan kesehatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya ingin menyampaikan dan menegaskan bahwa Partai Perindo hadir berjuang untuk rakyat kecil. Indonesia hanya bisa maju kalau pengentasan kemiskinan itu bisa dipercepat. Artinya apa? Kita harus punya wakil-wakil rakyat
yang duduk di Dewan dan berjuang untuk percepatan kesejahteraan rakyat kecil. Iya, kita melihat bahwa memang rakyat itu sangat-sangat antusias, dan kita secara pribadi kita berjumpa itu, secara fisik kita berjumpa itu sangat menyemangatin mereka untuk mereka tahu bahwa kita berjuang bersama-sama nih. Kita bersama-sama rakyat untuk berjuang untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk rakyat Indonesia. Warga sangat senang dengan program bakti sosial Partai Perindo. Mereka dapat memeriksakan kesehatan sekaligus membeli sembako murah. Dapat minyak, kayaknya ini kalender ya, sama ini makanan, iya. Harganya 5.000. Ya, kalau saya sih alhamdulillah bersyukur ya dapat ginian ya, membantu banget ya buat masyarakat yang tidak mampu ya. Bazar murah ini terima kasih banyak. Semoga Ibu Liliana dan beserta yang lainnya sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya. Dalam kesempatan ini, Liliana Tanusudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II memberikan edukasi dan simulasi tata cara pencoblosan surat suara pemilu 2024 kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.